Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Nah, apa sih itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi sumber daya alam yang akan kita bahas yaitu potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Kemudian potensi sumber daya kemaritiman, yang pertama ada perikanan, kedua hutan mangrove, dan ketiga terumbu karang. Potensi sumber daya hutan. Selain hutan yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu. Dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Berikut ini adalah jenis-jenis kayu dan sebarannya. Ada kayu jati dari Jawa Tengah, kayu meranti dari Papua, Sulawesi, dan Kalimantan, dan kayu cendana dari Nusa Tenggara Timur. Selain itu, hutan juga memiliki banyak manfaat atau fungsi, yaitu pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna. Ketiga, mencegah terjadinya erosi. Keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida. Kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat. Selanjutnya, potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Selanjutnya, ada jenis-jenis potensi tambang. Yang pertama, minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Nah, di tabel ini merupakan daerah yang menghasilkan minyak bumi di Indonesia. Ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Yang kedua, batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Batu bara dapat dijumpai di Kalimantan dan Sumatera. Yang ketiga ada bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau yaitu Pulau Bintan dan Kepulauan Singkawang yang ada di Kalimantan Barat. Keempat ada pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap yaitu Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak yang ada di Lampung, Pegunungan Verbeek di Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Yang kelima, emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan.
Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia, yaitu Papua di Freeport Timika, Kalimantan Barat di Sambas, Nangro Aceh Darussalam di Melaboh, Sulawesi Utara di Bolang Mongondo dan Minahasa, lalu di Riau dan Bengkulu. Selanjutnya adalah potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Pada kali ini yang akan kita bahas adalah potensi perikanan, hutan mangrove, dan terumbu karang. Pertama, perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Di Indonesia bagian barat, dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemui adalah ikan pelagis kecil. Di Indonesia bagian timur, rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter dan banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Penduduk Indonesia juga banyak melakukan budidaya ikan, terutama di daerah pesisir. Di pantai utara Pulau Jawa, banyak masyarakat yang mengembangkan usaha budidaya ikan dengan menggunakan tambak. Jenis ikan yang dikembangbiakan di sana adalah ikan bandeng dan udang. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologi sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung mencari makan dan berkembang biak. Kedua, melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomisnya yaitu pemanfaatan kayu sebagai bahan kayu bakar, pembuat arang, dan pembuat kertas, serta pengembangbiakan udang. Ketiga, terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral atau binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Sekian materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.